Suatu hari ada seorang anak laki-laki yang sedang bermain komputer dengan asyik yang bernama Saki. Singkat waktu, tiba-tiba komputernya mengalami kerusakan. Dia kesal dan memasang wajah yang begitu kecewa. Selang beberapa waktu, datanglah temannya yang bernama Panji ingin menanyakan tentang masalah komputernya si Saki. Kenapa Ki? Gue lihat dari jauh, lu pukul-pukul monitor. Nggak tahu nih Ji, tiba-tiba komputer gua ngehang gini, susah dipencet-pencet. Gue kesel. Kira-kira lu ada solusi nggak Ji? Kenapa ya komputer gua kayak gini? Setahu gue sih Ki, kalau ngehang gitu internal memorinya. Hah? Internal memory? Internal memory itu apa Ji? Nah, ayo sini kita ngobrol sekalian gue jelasin internal memory itu apa. Nah, internal memory itu apa sih? Isinya internal memory apa aja? Internal memory. Penyimpanan internal adalah bentuk memori yang dipasang menyatu dengan prosesor. Letak memori internal berada di dalam perangkat sehingga tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, itu kan pengertian internal memory. Di dalam internal memory itu ada apa aja sih? Nah, di sini ada komponen internal memory. Yang pertama ada ROM, kedua ada CMOS, ketiga ada RAM, keempat ada DRAM, kelima ada SRAM. ROM atau Read Only Memory berfungsi sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer berjalan. Meskipun komputer tidak dialiri listrik, ROM ini tetap berjalan. Pada umumnya, ROM sering juga disebut firmware atau BIOS. Firmware adalah jenis perangkat lunak yang tertanam pada hardware. Perangkat ini dapat beroperasi tanpa melalui API, sistem operasi atau driver perangkat. BIOS atau Basic Input Output System berperan sebagai pengatur fungsi-fungsi pada perangkat keras komputer. CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS merupakan bagian dari ROM. Fungsi CMOS ini adalah sebagai penyimpan para pengaturan-pengaturan dasar pada komputer, seperti tanggal serta jam yang ada di dalam komputer. RAM, Random Access Memory. Fungsi RAM adalah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer. Bisa dibilang RAM adalah penampung dari segala aktivitas yang ada di dalam komputer. DRAM, Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang sering dilakukan penyegaran oleh CPU. Fungsi dari DRAM ini adalah menjaga memori pada RAM tidak cepat menghilang sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM merupakan bagian lanjut dari DRAM. Merupakan salah satu jenis memori komputer DRAM yang dioptimalkan untuk mikroprosesor sehingga dapat meningkatkan jumlah instruksi prosesor dalam waktu tertentu. Keunggulan dari SRAM sendiri adalah dari sisi kecepatannya dibandingkan dengan DRAM. Cache. Oh, cache itu yang biasa ada di browser itu ya? Iya betul Ji, memori satu ini memiliki peran yang cukup besar sebagai bagian penyaringan saat menggunakan komputer. Sebelum data-data masuk ke memori utama, data-data tersebut akan disaring terlebih dahulu melalui bagian cache. Maka dari itu, kecepatan dari memori cache sangatlah tinggi.